kuliah satuan kelompok 1 akan mempresentasikan sedimentasi, dan selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok. Saya perkenalkan, nama saya Rafisa Putri dengan NIM akhiran akhir 002, dan teman saya Amalia Najwa Firda dengan akhiran NIM 50. Terus ada Latifah Sabrina dengan akhiran NIM 003, Nadia Febriana akhiran NIM 004, dan Laili Putri. Saya akan mempresentasikan sedimentasi. Apa itu sedimentasi? Sedimentasi adalah pemisahan solid liquid menggunakan pengendapan secara gravitasi untuk mengisikan suspended solid. Pada umumnya, sedimentasi digunakan pada pengolahan air minum, pengolahan air limbah, dan pada pengolahan air limbah tingkat lanjutan. Menurut Laurentius et al. 2013 menyatakan sedimentasi adalah salah satu operasi pemisahan campuran slurry menjadi cairan bening dan slurry yang pekat konsentrasinya. Sedimentasi merupakan metode pemisahan antara padatan dengan cairan menggunakan gaya gravitasi. Berperan penting dalam berbagai proses industri, misalnya pada proses pemurnian air limbah, pengolahan air sungai, pengendapan partikel padatan pada bahan makanan cair, pengendapan kristal laut partikel terendah minuman beralkohol, pengendapan bubur kertas pada industri kertas. Umumnya sedimentasi untuk skala laboratorium dilakukan secara basis. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nadia. Pendekatan sedimentasi untuk suspensi konsentrasi rendah. Dalam suspensi konsentrasi rendah akan mengendap pada laju yang mewakili kecepatan terminal pada fluida suspensi. Kecepatan terminal setiap partikel adalah satu-satunya partikel suspensi. Jenis sedimentasi ini biasanya disebut pengendapan bebas karena tidak ada interaksi antara partikel suspensi. Kecepatan terminal partikel dapat diprediksi dan ditetapkan dengan memeriksa gaya yang bekerja pada partikel dengan persamaan seperti berikut. St sama dengan mu d. Keterangannya, U mewakili kecepatan relatif antara partikel. D adalah diameter partikel. Mu adalah viskositas fluida. Persamaan ini berlaku selama bilangan Reynolds partikel kurang dari 0,2 yang berlaku untuk sebagian besar aplikasi dalam pengolahan makanan. Bilangan Reynolds adalah bilangan tak berdimensi yang menyatakan rasio gaya inersia dan gaya viskos suatu fluida. Ekspresi yang digunakan ketika bilangan Reynolds lebih besar dari 0,2 telah dikembangkan dan disajikan oleh Coulson dan di 1978. Selanjutnya, gaya gravitasi atau Fg merupakan fungsi dari perbedaan volume dan massa jenis partikel serta kecepatan gravitasi yang digambarkan dengan persamaan berikut. G sama dengan 1/6 D/3 Pi kurangi rho Pi adalah diameter partikel dengan percepatan gravitasi, rho Pi massa jenis partikel, rho Pi massa jenis fluida. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Amel.
Dari persamaan viskositas fluida ini, dari persamaan 13.14, kita dapat melihat bahwa kecepatan terminal berhubungan langsung ke kuadrat diameter partikel. Selain itu, kecepatan terminal bergantung pada kepadatan partikel dan sifat-sifatnya dari cairan tersebut. Persamaan di atas adalah bentuk Stokes yang paling umum hukum dan harus diterapkan hanya untuk aliran arus dan partikel bola. Jika partikelnya tidak berbentuk bola, pendekatan yang biasanya dilakukan adalah memperkenalkan faktor bentuk untuk menghitungkan bentuk partikel yang tidak beraturan dan pengaruh faktor ini terhadap kecepatan terminal. Ketika aliran arus atau aliran laminar bilangan Reynolds di atas 1000, kondisi harus diubah untuk memperhitungkan hambatan kekuatan. Untuk kondisi ini, persamaan kecepatan terminal menjadi rumus di bawah ini, di mana koefisien drafty D merupakan fungsi dari bilangan Reynolds seperti yang diilustrasikan pada gambar selanjutnya. Berikut gambar 13.2, yaitu pengaruh bilangan Reynolds pada koefisien mewakili kebulatan yang diadaptasi dari Post dan kawan-kawan pada tahun 1960. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya ambil alih lagi. Saya akan menjelaskan contoh soal yang ada yaitu tangki sedimentasi digunakan untuk menghilangkan padatan partikel yang lebih besar dari yang keluar dari pabrik pengolahan makanan. Pada seluruh massa cairan terhadap padatan di saluran masuk ke tangki adalah 9 kg cairan per kilogram padatan. Laju aliran saluran masuk adalah 0,1 kg per second atau detik. Sedimentasi yang keluar dari tangki botol harus memiliki 1 kg cairan per kilogram padatan. Kepadatan air adalah 993 kg per detik. Jika laju sedimentasi untuk padatan dalam air adalah 0,0001 meter per second, tentukan luas area sedimentasi yang diperlukan. Saya akan mengetahui CI-nya itu sama dengan 9 kg cairan per cairan per kilogram padatan, nya 0,1 kg per second, nya 993 kg per meter kubik. Sedimentasi untuk padatan dalam air 0,0001 meter per second. Nah, ditanyakannya tuh luas area sedimentasi yang diperlukan. Untuk menjawabnya itu menggunakan rumus A sama dengan C1 kurangi CO dikali W per laju sedimentasi kali P. Ini jadi teman-teman memasukkan 9 kurangi 1 itu jadi 8. Sudah gitu teman-teman di hasil yang 8 tadi itu dikalikan dengan W. W-nya itu 0,1 kg per second dibagi 0,0001 kg per meter kubik, mendapatkan hasil 8 meter persegi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk kecepatan sedimentasi untuk suspensi konsentrasi tinggi. Ketika konsentrasi padatan suspensi cukup tinggi, hukum Stokes tidak lagi menggambarkan kecepatan pengendapan. Dalam situasi di mana kisaran ukuran partikel antara 6 dan 10 mikron, partikel penyusun suspensi padat akan jatuh pada nilai yang sama. Laju ini akan sesuai dengan kecepatan yang diprediksi oleh hukum Stokes, menggunakan ukuran partikel yang merupakan rata-rata
dari yang terkecil dan ukuran partikel terbesar dalam suspensi. Secara fisik terlihat jelas bahwa laju pengendapan partikel yang lebih besar dikurangi partikel lebih kecil pada sifat-sifat fluida. Partikel-partikel kecil jatuh dipercepat oleh pergerakan partikel yang lebih besar. Pengendapan partikel menghasilkan zona konsentrasi padatan yang sangat jelas. Pergerakan benda padat dengan laju konstan menghasilkan cairan bening di bagian atas suspensi kolom, dan di bawahnya adalah zat padat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Di bawah padatan yang mengendap terdapat zona variabel konsentrasi di mana padatan dikumpulkan. Di dasar kolom suspensi adalah sedimen yang terkumpul, yang mengandung partikel terbesar dalam suspensi. Definisi zona-zona dipengaruhi oleh ukuran partikel yang terlibat dan jangkauan ukuran. Laju pengendapan padatan dalam suspensi konsentrasi tinggi telah diselidiki secara empiris dan telah ditinjau oleh Coulson dan Richardson pada tahun 1978. Salah satu pendekatannya dengan memodifikasi hukum Stokes dengan memperkenalkan densitas dan viskositas suspensi menggantikan densitas dan viskositas fluida. Hal ini dapat mengakibatkan persamaan laju pengendapan suspensi sebagai berikut. Selanjutnya adalah kecepatan sedimental untuk suspensi konsentrasi tinggi, di mana K adalah konstanta yang harus dievaluasi secara eksperimental. Dalam kebanyakan kasus, upaya dilakukan untuk memprediksi densitas dan viskositas suspensi berdasarkan komposisi. Pendekatan lain adalah dengan memperhitungkan kekuatan partikel suspensi yang gerakan fluida kolom suspensi. Ekspresi kecepatan pengendapan partikel diperoleh dengan rumus berikut. Bisa dilihat di gambar 13.17. Itu adalah rumus ekspresi kecepatan pengendapan partikel. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.